Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bikatsirin minan ni'am allati kana ajalluha wa a'zamuha ni'matal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi anqadhana minadh-dhulam, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ala mamarid duhuri wal ayyam. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sedaya semua yang saya hormati, para habaib, para alim ulama yang datang di majlis yang semoga berkah ini, dan saya yakin insyaallah berkah ini ya. Saya dzan qawi bahwa insyaallah majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga melimpah bukan hanya kepada kita, tetapi semoga Allah melimpahkan keberkahan itu mengalir sampai ke keluarga-keluarga kita, ke kekasih-kekasih kita, ahibba'ana, para murid-murid kita juga, amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih yang saya hormati yaitu beliau Sahibul Bait Kiai Marzuki, yang semoga diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maunah at-taufik wassadat min Allah Subhanahu wa taala, yang telah berkhidmah sebagai tuan rumah majelis ini, dan juga yang membantu Kiai Marzuki atau Ramarzuki dalam majelis ini. Tidak lupa juga yang saya hormati hadir di tengah-tengah kita, menjadi kemuliaan bagi kita. Beliau hadir Kiai Hafidh, yang dawuhnya Rasulullah SAW menghentikan bersabda, al barakatu fil kibar, keberkahan itu dimiliki oleh orang-orang sepuh. Juga yang saya hormati Kiai Hamim dan Kiai lainnya yang dikatakan idza taqat tasa'a wa idza tasa'a daqa. Yaitu kalau sudah kebanyakan kiai ya udah enggak disebut ya satu persatu. Tapi kalau kiainya sedikit wajib disebut satu persatu sebagai penghormatan, karena ini banyak kiai ya udah enggak usah disebut. Pokoknya semua saya hormati tanpa mengurangi takdim saya kepada beliau-beliau semua, yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para hadirin semua yang hadir di sini dalam pertemuan acara ngaji bareng himmah ya, yang mana ngaji bareng ini, himmah ini adalah kesenangan beliau Kiai Haji Maimun Zubair, abah saya, yaitu senang sekali dengan keilmiahan, dengan keilmuan ya. Pengajian itu juga baik ya, pengajian itu baik, nggak ada pengajian ya gimana ya.
Beliau Mbah Maimun itu juga termasuk manhaj beliau juga adalah senang syiar agama. Senang syiar agama, maka kita bisa lihat beliau membangun bukan masjid saja, tetapi membangun menara-menara di masjid di sekitar pondok pesantren. Itu bisa kita lihat yang alumni ada di Lodan, tahu daerah Lodan, daerah Sedan, bahkan bukan hanya daerah Sarang saja, itu dibangun menara-menaranya ya karena menghormati wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang menghormati syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah dari buah ketakwaan hati orang yang menghormati tersebut. Maka kita bisa lihat ya, maka kita bisa simpulkan pengajian-pengajian yang lain-lain itu penting, tetapi beliau lebih suka yang lebih khusus. Jadi ada makom am, ada yang lebih khusus, makom khusus yang mungkin juga nggak semua bisa memperhatikan, yaitu makom ngaji. Nah, maka dalam pertemuan ini saya senang, semoga terus menerus menjadi kecintaan bukan terhadap yang bagus, tetapi orang-orang yang mulia itu bukan memilih antara yang baik dan buruk, tetapi sudah berpikir mana yang bagus dan mana yang lebih bagus ya. Nah, jadi orang yang hebat itu yang sudah memikirkan mana yang baik dan mana yang lebih baik, bukan kok baik dan buruk. Maka disebutkan az-dzunub dzunuben, dzunubul amah wa dzunubul khassah. Dzunubul amah ya dosa umum, yaitu ya orang amah, yaitu dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa orang khassah yaitu yang disebut hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Para kiai-kiai yang saya muliakan, langsung saja menyingkat waktu ini karena sudah sore ya. Sudah sore, ini kalau lama-lama nanti waktunya berjalan terus ya. Saya kemarin tadi pagi, subhanallah, waktu itu nggak mau kompromi ya. Mesti melaku wae. Kita kepingin santai-santai, jam menit itu terus berjalan terus ya, nggak mau berhenti. Subhanallah. Nah ini maka langsung saja kita mulai. Saya mengusulkan, memang di sini saya mengusulkan, ayo kita ngaji, mengulas kitab karangan beliau Mbah Maimun yang disebutkan dengan kitab Sonami ya. Karangannya sendiri namanya Sonami ya. Beliau mengarang ini pas saya di Mekah, namun setelah pulang saya melihat kok baik sekali ya. Karangan ini beliau bagus, lebih-lebih saya pandang ini cocok karena banyak bencana di hari-hari terakhir ini, lebih-lebih yaitu meletusnya Semeru ya, yang ada di mana, Lumajang, yang ada di Lumajang ya, dekat sini juga ya, yang nggak terlalu jauh ya. Ini sekiranya saya melihat ini juga termasuk karangan beliau yang penting, yang bagus sekali, yang menurut saya indah sekali, yang nggak mungkin hal ini keluar hanya dari ilmu saja. Maka disebutkan bahwa beliau ini mengarang ketika beliau ini mendapatkan atau ada beberapa pertanyaan sering sekali bagaimana pandangan tentang kejadian tsunami di 2004 yang disusul dengan gempa bumi dan macam-macam setelah tahun 2004 itu. Yang aneh yang kita perhatikan di tahun 2004 ini sebelum tsunami ini adalah
ada wafatnya Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ya. Jadi ada wafatnya Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, disusul dengan wafatnya Kiai Dimyati Banten di tahun itu. Di tahun 2019 sebelum corona dan meletusnya Lumajang, itu wafatnya Mbah Maimun Zubair. Apa karena ini wafatnya beliau-beliau yang dikatakan laula syuyukhun ruka wa sibyanun rudda wa wal bahaim rutta la subbat alaikumul masaib. Apa karena ini? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala dawuh wa ma kana Allahu liya'adzibahum wa anta fihim. Allah enggak akan menyiksa mereka sedangkan engkau masih di sana. Dahulunya ulama, engkau ini bukan kok jasadnya Rasulullah SAW saja, tetapi yang membawa ajaran-ajaran Rasulullah SAW, ilmu-ilmu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Itu selama masih ada di sebuah kaum, maka Allah tidak akan menghancurkan Allah tidak akan menyiksa kaum tersebut. Nah, ini kan kita ditemukan pada ulama-ulama yang besar. Tentu ulama-ulama besar itu sebagai pengamal, penerus Rasulullah SAW, sehingga menjadi keamanan. Ini yang bingung ini sekarang. Kalau dulu enak ya, ada Mbah Maimun, ada Habib Muhammad, itu enak, tinggal ngerokok wis ana sing ndungoni ya. Yang repot ini yang sekarang ya. Sekarang ini kita ditinggalkan ulama sepuh. Ini kan yang asalnya kita tinggal turu, sudah ada yang apa? Sudah ada yang doa, sudah ada yang wal ma'ruf nahi munkar, ada yang memikirkan bangsa. Ya, NU gimana? Dulu Mbah Maimun itu katanya hadir di muktamar NU Jombang itu karena diperintah oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, kadang itu enggak sembarangan ya. Jadi yang kok bisa sih senjogo itu gimana? Jogo itu gimana? Bukan kok jogo itu jogo terus didongakno bar, bukan ya. Jogo itu ulama itu ya memang yang makomnya Rasul, yang makomnya, makanya bukan setiap ulama itu makomnya makom warathatul anbiya, bukan urathur Rasul. Bukan kok setiap ulama itu bisa mengayomi masyarakat. Ya harus dimuliakan, walaupun ulama itu nggak bisa mengayomi masyarakat, harus apa? Dimuliakan. Tetapi nggak semua ulama itu bisa makomnya makom bisa mengayomi, menjaga masyarakat. Ada beberapa ulama yang memang khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memang diberi maziyah untuk menjaga kestabilan dan menjaga keamanan. Seperti di Sarang itu juga pernah terjadi. Sebelum Mbah Maimun wafat itu juga mau terjadi tsunami. Mbah Maimun diimpeni, ditanya iki kepingin digawe tsunami kayak guyonan ya. Ya, kayak gitu-gitu itu kayak gimana gitu ya, kayak guyonan tapi nyata tapi ya gimana, kepingin digawe tsunami apa miskin ya. Di daerah Sarang kepingin dibikin apa, tsunami atau kemiskinan, apa nggak ada uang perekonomian. Untung Mbah Maimun jawab bikin miskin saja ya, nggak ada hujan nggak apa-apa, wes yang penting saya selamat ya. Masih bikin saya selamat. Dan itu sudah alhamdulillah cerita itu sudah menyebar di mana-mana setelah wafat beliau. Dan ternyata memang ada gempa bumi di sebelah utaranya Sarang pas setelah beliau wafat. Ada gempa bumi di mana? Di sebelah utaranya Sarang.
orang pas di laut perautan sebanyak 3 kali. BMKG mengumumkan 3 kali. Setelah mengumumkan 3 kali berpotensi tsunami. Nyata ya. Wah nih dunia wali itu ya mbuh gitu ya. Wis pokoke angger percaya ngono wae ya. Ya. Dan nyata. Yang aneh di sarang pada waktu itu dan sekitarnya memang hujan nggak ada, laut nggak bisa, nggak ada ikannya. Setelah itu 2 tahun nggak ada nggak ada hujan, nggak ada nggak ada hujan, nggak ada ikan. Nah ini kan ya nyata, tapi yo ya gimana ya, ada deal-dealan dereng ya, ada ada subhanallah, ada yang untuk diamankan ya, berarti kan masih kayak masih disegani, kayak masih disegani. Alhamdulillah diselamatkan oleh Allah. Semoga beliau dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita, yang telah menjaga kita. Nah ini kembali kepada kitab ini, bahwa ini karena saya lihat enaknya langsung saya ringkes saja ya. Ini kitab ini beliau karang karena banyak pertanyaan-pertanyaan tentang kejadian tsunami yang ada di Aceh dan terus menerus bertubi-tubi setelahnya. Lalu yang bagus ini di halaman 3 ya, langsung mulai. Ini bisa di halaman 3. Ini yang penting ya, khususnya bagi santri, bagi calon-calon, bagi kiai-kiai juga ya, bagi kita semua lah, bagi kita semua. Wa mundu ayyamin katsirah kuntu atafakkaru wa ma ziltu atafakkaru al-yawm fi ibrazil amr fi ma yatawafaqu ma'an nasi syar'i Qur'an wa haditha. Beliau setelah itu berpikir, Quran dan hadis dibaca, dipikir ya, dan beliau sadar ya, walakinna hadzal amra mimma ta'adu fihi an-nususu asy-syar'iyyah mimma yalzamu fi fahmiha ila imal fikri fahman wa fikhan. Tetapi dalam berpikir, memikirkan yang terjadi di 2004 tentang tsunami itu membutuhkan 2 perkara yang penting. Satu, menggunakan pemikiran, keilmuan ya, mimma yalzamu fi fahmi ila imal fikri fahman wa fikhan. Jadi ketika memahami hadis, memahami Quran, untuk memahami suatu masalah itu harus menggunakan keilmiahan. Tetapi keilmiahan itu tidak cukup, disebutkan wa ila amalil batin arbani hakikatan, yaitu harus mempunyai juga jiwa atau hati yang robbani, yang yang sebongso kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempunyai jiwa ma'rifah, mempunyai ilmu batin yang luar biasa. Maka beliau ini sadar betul, dan subhanallah ya, Mbah Maimun keramatnya sudah mulai dulu. Ada salah satu murid itu delalah pas berangkat sekolah di pondok pesantren itu kan banyak ya, jam 7 kan banyak ya berangkat. Pada waktu itu muridnya sudah 1000-an. Pada waktu itu muridnya sudah berapa? 1000-an. Yang aneh, ada salah satu murid yang karena wis tergesa-gesa bangunnya bangkong cara Jawa dia.
Wis ora sempat wis salat subuh engko wae qodhoan mungkin mungkin karena wis rodok makfu tapi ya di apa bisa ada sebagian kaul kan boleh di apa namanya? Boleh ditunda ya kalau sudah qodhonya sudah ini enggak harus apa fauron wis saya tak sekolah langsung wae nanti bele sudah enggak ngatasi bel. Orang satu itu lewat kok dipanggil Mbah Maimun. Orang satu lewat itu loh. Dipanggil Mbah Maimun, sini gini. Kowe balik sik salat sik. Langsung. Ya. Padahal yang lewat banyak, kok iso pas orang satu itu gimana? Kan aneh ya. Nah, ini sudah lama. Ini maksudnya itu beliau sudah apa? Sudah lama. Tetapi di akhir-akhir hayat beliau ma'rifah beliau ini menjadi kita sering menyaksikan menjadi luar biasa, lebih-lebih beliau setelah banyak membaca Thariqah Naqsyabandiyah setelah ya tahun 2000-an itu semakin aneh. Lah biasane wali ku nek wong ku nek ketok waline sing angel iku sing barengi Mbah Maimun. Ya. Sing barengi apa? Wali. Kudu sabar. Wong kok barengi wali itu beda dengan barengi apa syariah. Kalau barengi syariah iku rada gampang. Nek barengi wali ku atiku akal iku buang. Kan angel ya. Kalau sama wali itu akal harus apa? Harus dibuang. Wes pokoknya akhirnya saya wis tak buang ae wis. Didukani ya wis, didukani ya wis ya. Nah, itu menjadi sesuatu yang berat dan saya sadar ya wis pokoknya tak sabar-sabarno ya. Alhamdulillah wa syukurillah saya alhamdulillah diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu maka wis pokoknya manut. Kayak Nabi Khidir bersama Nabi Musa. Itu kan sering nggak masuk akal. Sering nggak masuk akal. Kayak Habib Soleh Tanggul keramatnya. Habib Soleh Tanggul itu karomahnya itu suatu ketika ada Bin Laden di Mekah. Habib Soleh ini terkenal sampai ke Mekah. Terkenal sampai di Mekah. Lalu Bin Laden ini masuk rumah sakit, diinfus, dipasangi jarum-jarum banyak. Di Mekah gak sembuh-sembuh. Lalu ketemu dekat dengan abahnya Said Muhammad, dekat dengan Said Alawi. Sama Said Alawi disarankan itu di Jawa ada wali, ada seorang soleh min kibaris solihin ya, namanya Habib Soleh Tanggul. Ya udah dipanggil, diaturi ke Mekah. Diaturi di Mekah. Ketika di Mekah diaturi Habib Soleh, diterangkan ini ada Bin Laden, ayahnya Usama Bin Laden ya. Jadi sama-sama Bin Laden itu ya sufi ya. Cuma apa namanya delalah apa? Beliau kayak begitu. Delalah ya dicoba Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih menghormati ulama ya. Usama Bin Laden itu masih menghormati ulama sunnah, menghormati Abu Yazid Muhammad, masih menghormati. Nah ini ayahnya Bin Laden, ayahnya Usama Bin Laden ini sakit, diaturkan Said Alawi, ayo diajak ke ayahnya Usama Bin Laden sakit, sama Habib Soleh bin Tanggul datang, yang diinfus, yang jarum-jarumnya yang dimasukkan itu dicabuti semua. Kira-kira kalau orang Bondowoso gimana? Kira-kira diem apa dibiarkan? Kira-kira dicabut mati loh. Gimana? Kira-kira ya langsung ini marah-marah ya. Tapi dilakukan oleh Habib Soleh. Makanya kalau sudah terkenal apa? Karomah dengan itu kadang wis jangan pakai jangan pakai pikiran. Jangan pakai pikiran. Ya.
Tapi ya harus tahu kalau ini memang wali beneran ya. Yang parah kan kalau nggak punya ma'rifah, nggak punya hati, ini wali tenan apa jangan-jangan ngaku-ngaku wali ya. Ngaku-ngaku kejahatan. Nah itu akhirnya apa? Karena sebagian doa itu kadang datangnya itu waridat. Sebagian doa itu datangnya apa? Waridat. Nggak ada gurunya, nggak ada apa-apa, mor-mor tahu ini doa untuk kesembuhan. Kok tahu gimana? Ya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kayak gitu. Ya. Wes. Alhasil dicabut sembuh langsung. Langsung sembuh apa? Gara-gara dicabut Habib Soleh Tanggul Jember ini dekat sini. Nah ini. Alhasil kayak begitu. Kayak begitu. Lah Mbah Maimun di akhir-akhir itu tambah nampak sekali. Dan makanya beliau paham sekali bahwa semua itu membutuhkan untuk berpikir, untuk memahami itu harus mempunyai ilmu yang tinggi dan mempunyai batin, mata batin yang apa? Tinggi. Harus hati yang bersih. Maka pelajaran pertama yang bisa diambil dari kitab ini adalah kita seyogjanya selain belajar ilmu harus menggunakan mata batin untuk melihat sesuatu. Karena nggak bisa. Contoh saja. Siapa yang nggak tahu bahwa hadis latun taqadunna ural Islam urwatan awaluha al-hudud wa akhiruha as-shalah. Itu banyak yang baca, yang tahu. Tapi yang ngerti bahwa hadis ini untuk Indonesia, nggak usah Pancasila, nggak usah nggak usah khilafahan. Itu gimana tahu? Kalau nggak mempunyai mata hati. Walaupun bacanya sama, tapi yang satu Mbah Maimun diberi kepahaman bahwa yang siapa yang nggak ngerti kalau khilafah itu Islam juga kepengen khilafah, tapi wadahnya, suasananya situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Kalau ini dipaksa malah merusak, madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Wong Allah sudah ngersano awaluha al-hudud. Nanti nggak ada khilafah, katanya ada yang baca-baca, nanti setelah nanti akan terjadi sebelum hari kiamat tidak ada khilafah sebelum Imam Mahdi. Nah ini kalau dipaksa nanti jadi Kertosuwiryo. Ya, kalau dipaksa kepingin khilafah bukan malah baik, malah jadi Kahar Mudakir. Bukan orang satu tok loh yang masa khilafah. Kahar Mudakir wafat, dibunuh. Kartosuwiryo dibunuh. Taliban karena maksa khilafah zaman dulu sebelum perang ini juga dihancurkan. Nah ini butuh butuh mata hati. Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki bukan hanya pintar, mempunyai mata hati, mata batin. Tahun 82 sudah membahas ekstremis. Abu Yazid Muhammad bin Alawi sudah paham, oh nanti ini dari Wahabi ini akan muncul ekstremis. Dan ternyata di tahun 2000 isu dunia adalah ekstremis. Muncul benar sampai sekarang. Dan Abu Yazid sudah ngobati ekstremis ini tahun 82 yang lalu. Sampai ngarang kitab. Zaman dulu ini kok ngarang Al-Ghulu ini apa? Enggak paham. Tapi setelah 20 tahun paham.
Orang baru menyadari, oh SMS ini sudah diberi obatnya. Nah ini kan namanya menyikapi sebuah masalah bukan kok dengan kepintaran tok, tapi juga harus mata batin. Tapi juga bukan mata batin tok. Man izdada khusyu'an izdada jahla. Tapi harus paham ya. Nah, jadi kayak gitu. Ya. Jadi sing angel itu yang dua-duanya yang pas iki sing angel. Ya, yang sulit itu yang apa? Yang pas. Yo alim, yo mata batin, mempunyai mata batin. Dan ini selalu dibutuhkan. Dan ini selalu apa? Selalu dibutuhkan. Ya, subhanallah ya. Kalau sama ulama-ulama itu enak, kumpul sama kiai itu enak ya. Tahu ini mata batinnya itu pas-pas gitu. Menyikapi itu ya pas yo enak ya. Enak. Udah. Jadi pelajaran pertama adalah beliau memang pengen menulis dan menyadari bahwa membahas ini tidak hanya dengan masalah itu saja. Yang kedua, beliau menjawab bahwa sebelum membahas, beliau mengatakan bahwa apa yang terjadi bencana seperti bencana Semeru dan macam-macam itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda adanya Allah, sesuatu itu menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawuhnya Imam Buti, subhanallah ya. Jadi orang Islam itu ya'lamuna wa'atullah la yukhlifullahu wa'atahu walakinna aktsarun nasi la ya'lamun ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Jadi orang kejadian gempa bumi itu biasanya sekarang sudah tahu dimasyhur bahwa karena adanya goncangan lempengan bumi, karena buminya bergerak di bawah sehingga di atas ikut bergerak hingga menjadi tsunami atau menjadi gempa bumi dan lain-lainnya. Subhanallah. Padahal kata Buti, kata Imam Buti dan yang maknanya seperti ini. Kalau wong tidak non muslim itu mengatakan itu karena lempengan bumi, ya memang lempengan bumi. Tinggal sedikit aja. Lu kok bisa bergerak, itu yang menggerakkan siapa? Ya. Wong Islam tahu yang menggerakkan itu wis gak usah mikir-mikir lempengan apa wis Allah nebar. Jadi wong Islam itu menang bejone ya. Ya, gak usah mikir nemen-nemen wis pokoknya hasilnya iku Allah Subhanahu boleh lempengan apa gak lempengan wis tinggal ngopi wae. Yang penting bener. Ya. Tapi nek wong sing subhanallah ya, orang sing gak pas, gak dapat taufik, naudzubillah gak dapat taufik, gak dapat. Oh itu karena lempengan bumi. Lah nek lempengan bumi terus yang gerakkan siapa? Kan tinggal gitu. Gerhana itu ayatun min ayatillah. Ayat min ayatillah. Karena terjadi terjadi gerhana itu ya karena matahari tertutup oleh bulan. Lah tinggal tanya aja, lho sing menutup, yang bikin bulannya nutup itu siapa? Apa gak tetap itu Allah? Kan tinggal gitu aja sama. Berarti Allah itu kan kuasa menghilangkan matahari. Allah kuasa menghilangkan rembulan. Hanya tinggal gitu aja. Tapi subhanallah, jenenge orang gak bejo ya. Paling enak itu orang bejo, ngopi tinggal turu masuk surga. Iku ya. Malah aktsaru ahli jannah al-ablah. Aktsaru ahli jannah al-ablah, sing penting bejo, penting enak ya. Wis. Sing yang tahu, yang pintar iki sing ngeluh ya. Sudah.
Nah, ini jadi apa namanya, menyikapi pandangan pertama beliau yang dikatakan Mbah Maimun adalah ya gempa bumi dan semua yang terjadi bencana-bencana itu adalah ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat Allah ini terbagi menjadi dua. Ayatnya Allah ini terbagi menjadi dua. Ada yang ayat sam'iyah, ada ayat kauniyah. Ayat yang didengarkan dan ayat yang ada di alam nyata, yang menunjukkan Allah. Gunung bisa bergerak, adanya gunung, adanya matahari berjalan, bulan, itu semua menjadi pertanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang saya sukai, ya, itu adalah sikap manusia tentang ayat-ayatnya Allah. Kenapa sih Allah membuat gempa bumi? Kenapa Allah membuat matahari dan rembulan? Ini yang saya baru tahu dari kitab ini. Ya. Jadi manusia itu ini indah ya. Makanya saya penting ini supaya tahu bahwa manusia itu ada terbagi menjadi beberapa kelompok. Satu adalah secara global, ada orang yang pintar, ada yang bodoh. Ada orang yang pintar dan ada yang bodoh. Orang yang pintar, katanya Mbah Maimun ini ya, orang yang paling cerdas adalah orang yang cukup mendengarkan ayat-ayatnya Allah, mendengarkan Al-Quran, sudah mau tunduk mengikuti petunjuk-petunjuknya Allah dalam Al-Quran. Ya. Hanya saja, katanya Mbah Maimun, nanti ada sekelompok yang diberi Al-Quran saja malah ditinggal ngopi. Kalau untuk pengajian enaknya wis tinggal turu ae, seperti yang seneng kiai lah wis. Iya. Nanti masalah itu wis gak urusan wis ayo ya. Ada kayak gitu. Ada orang yang ketika diomongi Quran tidak cukup. Makanya sebut di halaman 4, wa ammal ladzina taballadat afhamuhum wa ahasisuhum falam tu'athir fihim al-ayat as-sam'iyah bal ma tazdadu illa bu'dan wa tughiyana. Jadi ada orang yang manusia itu ada yang ketika diberi ayat sam'iyah ini tidak mau, ya, bahkan semakin menerjang. Wa ma ja'alna ru'ya seperti ayat wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Quran. Lah, Allah Subhanahu wa taala, subhanallah kata Mbah Maimun ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kadang memberi bencana itu satu sisi itu terkadang bisa menjadi rahmat untuk manusia. Subhanallah, ajaib ya. Jadi ini juga saya baru tahu baca ini. Jadi bukan kok bencana itu semua bencana gak, tapi di satu sisi dipandang yang lain itu sebagai pengingat bagi manusia yang lain, sebagai rahmat, kayak alarm. Ya udah yang terjadi di Semeru, tapi alarm bagi kita yang lainnya. Hati-hati kalau kamu nggak mau
Kalau kamu nggak mau nggak mau sadar, nggak mau kembali ke Islam, nggak mau kembali ke Al-Quran, nggak mau kembali ke ajarannya Allah, ini loh nanti bisa terjadi. Ya, makanya disebut walihadal fi'ah minan nas, masih halaman 4, ba'atsallahu subhanahu wa ta'ala bil ayatil qauniyah rahmatan bihim likai yatanabbaha man la takfihim al isyarah, supaya sadar orang yang diberi isyarah nggak mau diberi ayat sam'iyah, nggak mau, ya udah supaya mereka mau melakukan. Kok memang nggak ada Semeru kan nggak akan terjadi. Ya. Dan subhanallah, ya, di halaman bisa kembali ke halaman 12 dan 13 langsung saja ya. Halaman 12, 13. Di situ disebutkan fannasu minhum, ya, hadza li anna ma bayyana batullah mutabayyinun. Manusia itu berbagai macam-macam, berbeda-beda. Langsung saja fannasu minhum man takfihil isyarah. Manusia dalam menyikapi tanda-tanda bencana, ayat-ayatnya Allah, baik itu ayat kauniyah dan ayat sam'iyah, halaman 12 itu ada yang man takfihil isyarah. Cukup diberi isyarah saja Allah sudah cukup. Wa minhum man la yanqatu illa idza zujira zajran. Ada yang maunya itu kalau sudah dilarang dengan keras, tapi masih mau, masih lumayan. Yang ketiga, jadi manusia itu kan kadang gitu. Kadang kenapa kamu tobat? Ya karena kalau saya tobat karena setelah kecelakaan. Ada enggak? Ada ya manusia ya, banyak. Mau tobat setelah mengalami anaknya wafat. Ada yang kayak gitu. Ya. Ada yang mau, jadi gak usah belum bencana, ada peristiwa-peristiwa yang menjadikan ia tobat. Mulanya menurut saya pribadi, kenapa Indonesia ini kok miskin-miskin? Ya karena kalau nggak miskin nakal, ya kan? Kalau panen raya, pesta, minum-minuman, karaoke rame, ya, ya karena orang Islam Indonesia ini masih disayang Allah. Jadi menurut saya kenapa Indonesia miskin orangnya, hartanya berlimpah ruah, ya karena masih disayang Allah. Jangan salahkan Islamnya. Justru ini karena disayang ini masih masih dilarang. Ada orang wah kepingin memajukan Indonesia, keekonomian ingin dibangkitkan. Ya ini gak ngerti sayangannya Allah ya. Kalau saya sudah nggak pakai mikir ekonomi. Ya udah kalau Allah bikin ekonomi ya kongkon ekonomi ya benerin ekonomi sebisanya, hasilnya sekarang Allah. Dipikir ngeluh-ngeluh ya wong disayang ya. Wong itu tak ya. Makanya yang kaya-kaya itu Cina. Daerah kok gak Cina, gak pakai sugih. Ya Bondowoso kelihatannya nggak begitu banyak ya. Ada pecinan. Banyak apa enggak? Banyak sama Jember. Banyak Jember ya. Makanya kayak Jember. Nah, ini ada yang dari Jember ya. Ya nggak apa-apa, sepenting Islam. Nggak kaya nggak masalah kan nggak kayanya itu karena disayang. Enak ya. Nikmat. Mukmin itu nikmat loh. Cuma sayangnya kadang nggak paham. Cara sayangnya Allah itu kadang nggak paham. Sayangnya nggak paham. Nah ini ada orang yang mau tobat ketika zujira zajron. Belum bencana. Yang ketiga, wa akhar la ya'tabiru illa idza ra'a qari'atan. Tetapi ada juga manusia yang enggak mau sadar kecuali ketika telah melihat bencana alam yang begitu mendahsyatkan. Baru sadar. Oh, begini. Ya memang ada yang gitu.
ketika ada bencana di daerahnya atau di tetangganya. Nah, ini ada yang kayak gitu. Oleh karena Allah mengirim sebagian kayak itu. Lalu disebutkan ketiga golongan itu masih baik, ada dua yang jelek. Satu yaitu ahaduma la yar'awi illa hinal ghararah. Satu adalah ini yang jelek, tidak mau berhenti dari kekufuran, kenakalan, kecuali ketika sudah ghargharah. Ghargharah itu apa? Rohnya sudah sampai sini, tenggorokan, sudah mau mati. Kayak Fir'aun. Ada. Tahu Islam benar tahu, tapi nggak mau. Baru setelah mau mati, baru apa? Baru bilang qala amantu billah, saya baru iman. Nah, ini kalau naudzubillah sudah ghargharah, sudah gak bermanfaat. Dan saya juga yang aneh dulu ini baca di Mekah ya. Yang ada lagi wathanihima fi'atun tahajjara qalbuha wa asharat 'alal ma'asi. Saya ngaji di Mekah itu tahu Abu Jahal itu ketika kalah Badr. Ketika kalah apa? Badr. Sudah tergeletak. Karena sudah tergeletak ya. Sudah tergeletak. Lalu menaikinya Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Kanjeng Nabi Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abu Jahal ini kan tokoh sombong, naudzubillah, tokoh sombong yang paling memerangi Islam, sehingga disebut Kanjeng Nabi menyebut Fir'aunu hadhil ummah, sombong. Lalu Abu Jahal ini terakhir yang membunuh ini, yang mengalahkan ini anak-anak kecil, Ibnai Afra. Balasannya itu subhanallah ya. Yang membalas itu menghinakan. Loh, orang paling kepalanya Quraisy yang memusuhi Kanjeng Nabi, paling hebat Sayyidina Umar itu keponakannya Abu Jahal. Jadi Sayyidina Umar itu bisa kuat, bisa keras, bisa hebat pemikirannya karena keponakannya Abu Jahal. Ya. Cuma yang Sayyidina Umar dapat hidayah, sing Abu Jahal nggak dapat hidayah. Ini takdirnya gitu, sombong. Tapi kalau kamu mengagumi Umar, mestinya ya yang hebat siapa? Abu Jahal. Wong itu ponakannya. Jadi Sayyidina Umar itu dari bapaknya Ibnu Adi itu enggak Quraisy, tapi enggak paling enggak apa namanya? Enggak Quraisy paling top. Ya Quraisy tapi enggak keturunan yang istimewa. Yang dari ibunya ini yang jadi adiknya Abu Jahal ini yang jadi istimewa. Makanya kalau saya pribadi Sayyidina Umar itu hebat karena ponakannya Abu Jahal. Ya. Cuma Abu Jahal ini naudzubillah karena kehebatannya sombong. Karena kehebatannya sombong. Makanya belangnya si Abu Jahal bilang ngomong gini, kalau kita kan saingan sama Bani Hashim, permasalahannya Abu Jahal kan gitu, kita kan saingan sama Bani Hashim. Kalau Bani Hashim melakukan kebaikan, kita kalau nggak salah Bani Makhzum ya, Bani Makhzum melakukan ini boleh gini. Terus Bani Hashim ada nabi, terus kita Bani Makhzum dapat nabi dari mana? Ya udah kita ngomong nabi itu palsu, nggak bener aja. Nah, jadi permasalahannya kebesarannya itu, naudzubillah itu. Malah medeni, wong besar ku medeni ya. Nek apik-apik nek elek kok Abu Jahal. Makanya enak jadi rakyat biasa apa jadi kiai? Jadi keturunan orang besar apa keturunan orang biasa? Nek bagus ya bagus tenanan, nek medeni nek salah ya medeni ya. Lah Abu Jahal itu karena naudzubillah, karena kebesaran itu, karena kebesaran. Ya memang pinter, julukannya Abul Hakam. Lalu
Karena naudzubillah, karena sombong itu Allah menggantikan naudzubillah kematiannya dengan dibunuh, mati ini dengan orang kecil. Jatuh Ibnu Afra. Setelah jatuh, sahabat Abdullah bin Mas'ud itu cebol, walim besar, pokoknya besar. Tapi nggak banyak yang membahas karena yang memberi makomnya Ibnu Mas'ud ya. Man aroda an yasma Al-Quran apa jenis turron godon toria fal yasma min apa ibni umi abad. Sapa sing kepengin krungu Quran tenanan yang kayak baru turun, dengarkan dari Abdullah bin Mas'ud. Sampai dibilang wong kok jadi santri Abdullah bin Mas'ud iku seakan-akan gak ono kiai sing alim. Jadi kiai ku ono ada kayak gitu. Ada kiai itu ada sing nek wis kadung dadi murid iku kok liyane gak ono sing alim. Padahal lebihnya yang alim ya. Karena wis kesihir dengan ilmunya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Makanya jangan aja disalahno nek muridnya fanatisme ning guru aja salahno. Memang gurunya luar biasa. Bisa kayak menyihir seakan-akan lainnya enggak ada apa yang alim. Nah, ini termasuk Abdullah bin Mas'ud. Lah Abdullah bin Mas'ud ini ya disebutkan cebol. Makanya orang kalau punya kelemahan fisik jangan putus asa dari ulama. Abdullah bin Mas'ud cebol jadi ulama terbesar kayak gitu. Sahabat mengakui semua. Dan ikut jihad. Setelah tadi dibunuh wis gak bisa apa-apa oleh Ibnu Afra, Abdullah bin Mas'ud di atasnya ya Abu Jahal tergeletak, Abdullah bin Mas'ud itu naik di atasnya. Apa yang dilakukan Abu Jahal? Bukan tobat, ini lo leherku. Naudzubillah. Jadi naudzubillah, ada orang yang sombong itu sampai wafat pun naudzubillah sombong. Ya. Oh, jadi saya baru paham, oh ternyata ada yang kayak gitu. Malah ini bener. Orang itu yang paling baik itu ya manusia. Orang yang makhluk yang paling baik itu gak ada kayak manusia, kayak malaikat wis. Malaikat. Ya, Kanjeng Nabi itu kan ya dikekno kabeh wis. Badannya diberikan, semua diberikan, selagi bisa diberikan untuk umat macam-macam. Ya. Nek kadung elek kayak setan. Ya. Nek kadung elek apa? Wis kecelakaan dijipui barangi. Ada enggak truk kalau ceblok sing jipui sapa? Manusia apa kera? Manusia. Wis kadang sing dieleki mitnah yang dielek. Malane innal ladzina kafaru innal ladzina kafaru ulaika hum apa? Satunya ulaika hum khairul bariyah. Satunya ulaika hum syarrul bariyah. Lah ini ada yang fasanihima yang firqah sing naudzubillah paling nemen, naudzubillah man tahajjara qalbuha wa assarat alal ma'asi. Orang yang sudah membatu, biarpun mati pun wis ngerti nek iku mestine bener, dia masih ngomong itu enggak benar. Sampai tadi itu naudzubillah Abu Jahal gimana? Wafat, ini loh leherku, naudzubillah. Udah kamu bunuh enggak apa-apa. Oh enggak, ya udah saya tobat, saya amantu billah la ilaha illallah. Subhanallah ya. Nah, ini pelajaran penting bagi kita, bagi Indonesia, supaya ayo kita kembali menyikapi ini dengan baik, menyikapi bencana ini dengan baik. Katanya Mbah Maimun, jangan sampai menjadi kedua kelompok belakang ini yang mau sadar ketika kematian atau bahkan ketika bencana itu sudah menimpa pun tidak mau sadar. Yang pelajaran yang penting lagi ya, ini mestinya banyak ya, bahwa halaman 10 itu orang mungkin baik cepat saya baca bahwasanya orang itu mungkin baik menurut kita, tapi menurut Allah yang tahu, karena Allah melihat hati kita, Allah mungkin menurut Allah itu tidak baik.
Makanya disebutkan fa innana idza hakamnahum ala hasabi ma dhahara lana li'annahum muslimun fala ya'ni annahum muslimuna haqqal Islam amama Allah. Ini karena lo itu di Aceh kok orang Islam kok kena bencana, ya mungkin juga wallahu a'lam, mungkin Islam secara zahir tapi batinnya kan nggak tahu Islam beneran, nggak melakukan kesalahan atau gimana menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu disebutkan lagi yang pelajar penting bahwa al-bala'u ya'um, halaman 7 sampai 8 ya. Disebutkan bahwa bencana itu kalau kita baik, kalau kita enggak amar ma'ruf nahi mungkar itu ya, jadi ada keterangan bahwa al-bala' ya'um, musibah itu kalau sudah bencana itu akan mengenai semua. Ada 4 yang menyelamatkan. Ini enggak ditulis ya, ada ditulis. Ada 4 yang bisa menyelamatkan dari bala. 1 tadi itu ada penerusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya ngaji sama ulama. Kedua, masih mau beristighfar. Makanya tahlil itu ya penyumbang keamanan ya. Secara tidak langsung ya. Kan mesti baca astagfirullah wahum yastaghfirun. Nah, ini berarti masih aman. Ketiga, masih wa ahluha muslihun, masih mau memperbaiki. Kalau masih memperbaiki itu masih aman. Sing ketiga apa jenengku, masih bersyukur. Orang kalau bersyukur pada Allah itu tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an gitu. Yang kelima yang menyelamatkan bencana yang ada di Quran, yaitu kalau masih wa nunajjil ladzina yanhauna 'anis su'i, yaitu Allah masih menyelamatkan orang yang masih amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, delalah dan nyata di Indonesia ini nyata. Jadi orang yang masih amar ma'ruf nahi mungkar, semua soal kena adab itu masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Ada salah satu alumni Al-Anwar di Palu, kakak saya almarhum kakak Kamil rahimahullah ke Palu. Beliau ini menjadi guru TPQ atau guru diniyah itu di daerah yang ambles. Loh, rumahnya itu amblesnya hanya setengah meter. Cara asikil melbun setengah meter masih aman ya. Rumahnya lainnya itu ambles. Beliau ini masih mengajarkan TPQ. Alumni Al-Anwar ya, alumni Al-Anwar. Saya diceritai kakak kami, loh kok iso koyo ngono. Hanya ambles setengah meter. Ada lagi yang pondok pesantren di Palu. Itu semua kan kena itu ya. Kena musibah itu, tsunami. Landelalah beliau Habibnya itu, pondoknya Habib. Sama santrinya ada pengajian. Mau pulang tunggu nanti maghrib. Belum maghrib tsunami kena. Makanya bener wa nunajjil ladzina yanhauna 'anis su'i. Orang yang masih mau amar ma'ruf nahi mungkar, biarpun nanti kena apapun, masih diselamatkan oleh Allah. Delalah ngaji, delalah ambles, dia hanya apa? Ini gak usah kaum dulu enggak, ini di Indonesia ini nyata. Dan murid Al-Anwar kan aneh ya, nyata ya, nyata. Kadang kan orang kan diomongi cerita zaman kuno itu terlalu pikir jauh, sing kepingin sing jedak-jedak wae wis gak usah repot-repot. Piye ya kan orang kan pengen instan piye golek duit gak usah kerja kan, kepinginnya kan gitu ya kan, yang instan ya gak usah instan, gak usah kaum Ad, gak usah kaum Hud, gak usah kaum ini loh yang di Palu, yang di Indonesia, yang murid Al-Anwar sendiri ada, ternyata kejadian kayak itu ada. Nah ini
Al-bala'u apa? Yaum, tapi yang menyelamatkan perkara 5 tadi. Perkara 5 tadi. Ini kalau masih dilakukan, insya Allah masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis. Lalu subhanallah. Ya. Halaman 19 sebentar. Halaman 11 sampai 14 ya. Ya. Lalu setelah kayak gini ini ada kejadian gempa bumi, itu gimana? Terus kita gimana? Dawuhnya Mbah Maimun, faidan madza yaf'alu umat, halaman 11 ya. Madza yaf'alu umatun islamiyah bi imanim hatta ba'athallahu subhanahu wa ta'ala ayat al-qauniyah. Kenapa, lalu apa yang diperbuat umat Islam ini sehingga kok Allah mengutus kejadian seperti hal itu? Fa inna hadza sa'an nabi min al-khalsal mustabid wa minal insaf li kusuridat la muhimun jiddan. Pertanyaan ini dan harus dibarengi, gampangannya langsung aja ya, pertanyaan yang ikhlas, yang memang dari lubuk hati, kenapa terjadi ini, itu, dan harus dibarengi dengan insaf. Insaf itu apa? Harus jujur, harus objektif. Itu sangatlah penting. Itu sangatlah penting. Li sulukil ummah ba'da nuzul hadil kawarith. Kita seyogjanya harus objektif, jujur setelah kejadian musibah ini. Itu penting sekali supaya apa? Supaya wa huwal ladzi yuhaddidu in kanat kal al-kawarith ukubatan tuqibus syarran wa halakatan lil ummah amibtilaan wa rahmah turithu khairan wa masalih lil ummah. Supaya nanti lewat sikap jujur ini enggak ada wis pokoknya ini, enggak ada hawa nafsu, enggak ada keinginan, wis pokoknya jujur ini gimana sebenarnya permasalahannya, itu nanti bisa mengakibatkan ini kejadian ini sebenarnya musibah atau rahmah atau nanti kebaikannya ummah ini bagaimana. Itu sangat penting bagi kita, katanya Mbak Maimun. Intinya pokoknya kita harus objektif. Yang aneh ya, ini penting, yaitu lalu bagaimana anjuran Mbah Maimun ketika terjadi gempa ini, lalu sikap kita bagaimana, yaitu halaman 15, 17 15, 16, 17. Wah, ini 15, 16, 17 bisa dilihat ya. Tsumma yajibu alaihim at-taubah wal istighfar bi an yatruku adz-dzunub wa ya'zimu alla ya'udu ilaiha ma'an nadam wa raddil madzalim. Ini biasa. Menanggapinya kalau sudah terjadi gempa ini, Bapak, yaudah harus tobat, baca istighfar. Saya kira semua orang tahu. Yang menarik bukan itu. Yang menarik bukan apa? Itu ya, toban itu bagus, tobat, baca istighfar. Yang menarik halaman 16, kama yajibu alaihim at-tadarru' wal luju' ila Allah subhanahu wa ta'ala tadarruan ala sifatil ulama min mukhtalafi tabaqatil muslimin wa manazilihim wa yanbaghi an yuqaddara kullu ta'ifatin manzilatuhu fayatadarra'u ala hasabiha. Lalu setelah tobat istighfar, mari kita tadarruk itu apa? Cara Jawane DP. Bahasa sininya apa? Adab asar. Dengan meminta dengan sungguh-sungguh. Tadarruk itu meminta keamanan dengan apa? Sungguh-sungguh. Setelah ini orang harus bersungguh-sungguh tadarruk, adab asar, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk seperti kayak ulama, tunduk tenanan, dan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ini yang saya senangi ya, dikasih tahu, harus tahu sesuai kapasitas masing-masing. Kalau ahli ibadah ya istighotsahnya tadarruk tenanan, di tengah malam tadarruk. Dengan ulama yaitu ya kembali ngaji, menyebarkan dengan kebaikan. Dia juga tadarruk sendiri, juga ngajarkan, ayo umat
kembali kepada jalannya Allah. Orang awam, ya udah saya tadarruk, kembali kepada Allah, saya wis nggak usah karaoke-karaokean, ayo kembali kepada Allah. Ayo saya nggak usah ini, kembali kepada Allah. Sebelum terjadi bencana meletus yang lebih menyeramkan. Sebelum yang lebih apa? Menyeramkan. Nanti yang pemerintahan, ya udah tadarruk, wis ayo kembali yang jadi kapasitas pemerintahan yang baik, kembali kepada jalan yang baik. Jadi ini penting, maksudnya penting itu ya bagus, saya bagus. Kan kalau saya pribadi dulu kan menilainya, wah saya sebagai manusia harus tunduk kembali kepada Allah. Tapi enggak kepikiran orang itu sesuai kapasitasnya masing-masing. Berarti yang jadi rakyat yang baik, yang jadi pemerintah yang baik, yang menjadi orang tua mendidik orang tua anak yang baik, yang menjadi anak berbakti kepada yang baik, yang menjadi kiai yang baik, tadarruk kepada Allah yang baik, yang jadi ini yang baik. Semua kalau ini dilakukan luar biasa, akan terjadi yang luar biasa. Dan ini yang dibutuhkan, Jadi anjurannya Mbah Maimun apa, ya udah itu kan luar biasa. Makanya saya itu ini loh yang dibutuhkan itu kitab ini sekarang. Yang dibutuhkan Indonesia, yang dibutuhkan umat ya apa namanya? Sekarang ini umat kitab ini. Ya. Nah, itu jawaban bagaimana langkah-langkah itu. Subhanallah ya. Masih ada itu sudah indah luar biasa, tapi masih ada di sini sesuatu faedah tambahan yang luar biasa. Lalu Mbah Maimun setelah terjadi karithah, terjadi bencana itu, yang aneh Mbah Maimun itu selalu optimis, selalu menanamkan apa? Ayat itu semua itu seperti tadi itu sudah diterangkan. Tapi kalau umat Islam ini, jadi selalu membangun optimisme. Kalau umat Indonesia ini, walaupun terjadi bencana bertubi-tubi, saya masih optimisme, masih menumbuhkan rasa optimisme. Kalau manusia ini, orang Indonesia masih mau membangkitkan agama-agama, ajaran-ajaran agama yang diajarkan. Ini bisa dilihat halaman 18. Jadi di tengah yang terpaan kayak gitu, yang tawes kudu tadarruk atau apa, tapi jawabannya Mbah Maimun luar biasa. Hadza wa inni la muta'affa'ilun anna ma hadatsa biladina min al-kawarith sawfa yuqibu salaha hadhil ummah. Wa dzalik haitsu yuqarinu harakatan nahdha al-islamiyah allati dafat ila iqamati madhhariddin wa masyairihi. Dan saya pada waktu itu ketika pasca tsunami Aceh semua bangkit dalam kebaikan, kembali tahu sadar pada Allah Subhanahu wa taala, Mbah Maimun walaupun ini terjadi bencana saya masih optimisme. Sekarang instansi karena semua orang masih semua mau kembali pada kebaikan semua. Sampai instansi-instansi pemerintahan dibangun musola-musola. Polisian, kantor polisi sekarang sudah dibangun musola, semua yang jamaah. Makanya yang tahun 2010-an itu, wah saiki umat Islam ini sing jamaah sing sholat ini dulu itu hanya berapa persen, sekarang sudah berapa persen? Yang San Mbah Maimun 2014, 2015 kan pernah kan? Sing sholat sekarang itu sudah 60% atau 70% yang mau sholat. Jadi kalau umat Islam ini masih mau kembali kebaikan, maka Mbah Maimun selalu optimisme. Ini betul bencana, tapi bencana yang membawa kebaikan, menjadi pengingat. Ini subhanallah ya. Jadi sikap optimisme ini yang, dan Kanjeng Nabi juga gitu ya. Orang kok baik itu mesti membawa aura positif.
pasti. Ya, itu satu. Yang kedua, di sini juga disebutkan wis terakhir ya. Yang terakhir di sini ada hadis karaoke. Sebenarnya kan menjamur karaoke ya. Di sini halaman berapa ini? Halaman 25. Terakhir. Halaman apa? 25. Ya. Subhanallah. Jadi dan ini sudah diprediksi besok itu bakal di akhir kiamat pas akan terjadi banyak khasaf karama. Ini inna fi ummati khasfan wa mashan wa qadfa. Di umatku itu bakal terjadi khasaf. Khasaf itu apa? Ambles, tanah ambles kayak di Palu ya. Wa mashan, mashan itu apa? Manusianya dirubah menjadi kera. Dirubah. Akan terjadi, belum terjadi, nanti akan terjadi. Wa qadfan, dan bakal dilempari batu dari atas. Apa gempa bumi? Apa bumi meletusnya apa namanya? Gunung, itu kan dilempar batu. Kan nggak tahu, kan batu panas. Batu panas itu dari apa? Apa itu dari ababil? Apa itu dari gunung meletus? Itu kan juga bisa juga. Bisa juga dari apa namanya? Astronomi, dari planet lain jatuh ke apa? Bumi kan bisa. Yang jelas ada batu yang akan jatuh membunuh apa? Sebuah desa, sebuah perkotaan. Dan akan terjadi di umat ini. Qalu ya Rasulullah wa hum yashhadu an la ilaha illallah. Mereka mengatakan, sahabat bertanya, mereka juga bersyahadat mereka Islam. Qala na'am, ya Islam. Idza dhaharat apa? Al-ma'azif wal khumur wala bisal harir. Yang pertama yaitu ketika sudah ada nyanyian dan ada minum-minum diskotik ya. Wala bisal harir, dan menggunakan harir. Terus yang kedua, la taqumus sa'ah hatta taqtur zalazil, itu belum ya. Yang ketiga, la yashrabanna unasun min ummati al-khamra. Umatku akan meminum khamr. Yusammuna bi ghairi ismiha, menamakan arak tidak dengan nama aslinya. Namanya whisky, vodka, yang keren-keren ya. Whisky, vodka, terus apa lagi? Enggak paham pokok itu ya. Itu bukan arak, itu jamu. Yusammuna bi ghairi, ini kan bukan apa, ini kan jamu. Pokoknya penamaan dengan tidak nama aslinya. Lalu ini wa yudrabu ala ru'usihim bil ma'azif, dan di kepalanya dipukuli lagu-lagu. Minum arak ada lagu wal qainat, dan biduan-biduan. Pas enggak ini? Pas. Karaoke itu apa? Memang takdirnya gitu. Tapi ya kudu diomongno. Naudzubillah. Mulane medeni. Ya. Yukhsafu bihimul ard. Kalau sudah nanti ada karaoke, hati-hati, naudzubillah, semoga kita aman. Yukhsafu bihimul ard. Delala nanti akan ada ambles. Kejadian likuifaksi apa likuifaksi? Tanahnya itu menjadi lomer, ambles. Wa yuj'alu minhum qiradatun wa khanazir, dan akan dijadikan dari mereka sebagai kera dan babi-babi. Subhanallah ya. Allah wis mulane Allah yuk karaoke, tempat karaoke, diskotik di akhir zaman ya memang wis ayahe. Tapi ya semoga yang hadir semua, saya juga semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting kekasih-kekasih kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang kita cintai, nek iso ya semoga ya kita selamatkan sebisanya. Bukan kok kita selamat kok kekasih-kekasih kita, tetangga-tetangga kita ya, mereka juga kekasih kita. Nek iso nek ndelala, naudzubillah, nek ndelala pas karaoke iku sing ambles kan, naudzubillah medeni. Alhamdulillah ya. Nah, ini yang bisa saya baca, waktunya sudah habis ya.
Semoga bermanfaat, dan ini biasanya alumni itu ya kiai-kiai ya, alumni itu biasanya kiai-kiai di masyarakat. Semoga ini juga disebarkan kepada masyarakat dan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Oh ya, dan terakhir mari kita doa bersama. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa ashabihi wa nakhusu ila ruhi syekhina Syekh bin Zubair bisri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hamdan wafi'an ni'maka wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa masyayikhina wa sayyidina wa li jami'il muslimin muslimat wa li dawla kulli jablan wa fa'ana bima lam tanha wa nafa'na wa zidna min nafa' wa amalan taqabbala wa rizqan halalan tayyiban wa sa'an min masyaqqatin wa darin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa waladana tullabana wa ya Allah min ilmi wa sa'adah wal barakah wal khair la min ahli syaqawati wasyarri wa dhirri arhamar rahimin. Allahumma jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah wa jazallahu masyayikhan ya Allah alladziina ta'awna ilal khair ma hu khususan Syekh bin Zubair ma hum ahluhu ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tadamina dhanban illa ghafartahu wa la maridan illa shafaita wa la hamman illa farajtahu wa la aiban astartahu wa la din illa qadaitahu wa la sa'ida hatim hajatan wal akhirah illa qadaitahu ya arhamar rahimin ya arhamar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.